الفاتحة بالقبول تمام كل صول مقبول وسلاشان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولشيخنا مع اللطف والعافية أن نتبشأنا يتبشأ بالرحمة والمغفرة ونانية أن الله ينوّر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بلا كسر عدنان ولا كل نية صالحة وإله الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para hadirin hadirat, para asatidzat yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustaz Ahmad Jauhari, Ustaz Haji Ubaidillah, ya para bapak yang lainnya, para asatidz lainnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Sabtu ini kita akan lanjutkan kajian kita ini sekarang tentang mengenal bacaan 7 imam, ya. Kalau orang umum bilangnya qiraah sab'ah, ya. Pengucapannya harus benar, qiraah sab'ah, ya. Kalau pakai hak qiraah berarti lanjutannya sab'ah. Kalau mau pakai qiraat berarti sab'. Qiraat sab'. Kalau qiraah sab'ah. Qiraat sab'. Atau bisa disingkat atau nama lainnya sab'ul qiraat. Qiraah itu ada banyak. Ada 7, ada 10, ada 14, ada 20 malah. Cuman yang paling mutawatir, ya, yang paling disepakati kesohihannya adalah 7, ya, bacaan 7. Sebab memang ketika Al-Quran diturunkan, ya, itu Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu pertamanya satu versi, satu bacaan pertamanya. Karena orang Arab itu kan banyak sukunya, Pak. Kayak kita nih, Indonesia itu ada suku Betawi, ada suku Jawa, ada suku Sunda dan sebagainya. Ya, begitupun ketika Al-Quran turun, walaupun sama-sama berbahasa Arab, tapi ada dialek-dialek yang memang tidak semuanya sama kalau diseragamkan. Kayak bahasa Quraisy itu bahasa yang sangat fasih, bahasa Arab Quraisy. Ada bahasa Kinanah, suku Kinanah, ada bahasa Hudzail dan sebagainya. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, dicontohkan bacaan Rasulullah, itu ada beberapa suku yang agak kesulitan bacanya karena kebiasaan. Gitu ya. Kayak kita di bahasa Indonesianya apa? Kalau di Sunda, kalau di Melayunya apa? Betawinya apa? Apa? Jawabnya? Wah, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW meminta kepada Jibril untuk mengajarkan, ya, dengan bacaan yang dibolehkan, gitu. Akhirnya berapa saat kemudian Al-Quran diturunkan dengan ragam bacaan yang dibolehkan memilihnya, gitu ya. Nah, gitu. Ini sejarah singkatnya begitu, ya. Tapi kalau kita biasa membaca dengan satu versi, karena apa? Dapatnya yang itu, ya, dapatnya yang itu. Padahal bacanya nggak hanya itu, banyak sebetulnya, ya. Nanti kita akan coba mengenal, ya. Jadi ada sejarahnya, ada contohnya langsung, gitu ya. Jadi bacaan Al-Quran yang kita baca itu tidak satu versi. Sebab di sini ada sahabat Umar radhiyallahu anhu itu pernah merasa aneh, merasa kaget, gitu ya, dengan bacaan temennya. Loh, kok dia begitu bacaannya? Dia ngarang apa kagak tuh? Begitu bahasa kita itu, ya. Nah, padahal yang dibaca oleh sahabat itu tidak ngarang, dia juga dari Rasul, ya kan? Nah, ini saya bacakan hadisnya, agak panjang, mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Qari. Ya, ini hadis riwayat dari Abdul Qari. Ya, annahu qala, dia berkata, Sami'tu Umar ibn al-Khattabi. Saya pernah mendengar Khalifah Umar bin al-Khattab
radhiyallahu anhu yaqulu, dia bercerita. Ya, berarti hadis ini kan. Ya. Sami'tu Hisham ibn Hakimin. Saya mendengar, kata Umar nih, suatu hari saya mendengar Hisham ibn Hakim ibn Hizam yaqra'u surat Al-Furqan. Dia membaca surah Al-Furqan. Jadi ketika ada sahabat yang bernama Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan, nggak sengaja Sayyidina Umar dengar bacaan dia. Ya. Bacaan dia dengar nih. Ala ghairi ma aqra'uha. Tetapi bacaan dia beda bacaan saya, gitu. Kata Umar nih. Jadi Umar menceritakan kepada sahabatnya, suatu hari saya pernah mendengar ya Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan tapi berbeda bacaannya dengan yang saya baca, ya. Ala ghairi ma aqra'uha. Beda bacaan sama saya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Dia ngajarin saya Rasulullah itu. Jadi bacaan yang saya baca, kata Umar, itu saya berguru sama Rasulullah langsung. Kok ada teman saya namanya Hisham bin Hakim baca surah Al-Furqan, kok beda baca nama saya gitu. Kan kaget tuh. Siapa yang kaget? Sayyidina Umar. Karena apa? Bacaan dia kok beda sama bacaan saya, padahal bacaan saya itu dari Rasulullah gitu. Karena mendengar berbedanya begitu, wakitu hampir saja, kata dia nih. Hampir saja saya ajala alaihi. Hampir aja saya emosi itu. Mendengar begitu saya kaget, hampir aja saya emosi, hampir aja itu orang mau saya. Nah, begitu dah bahasanya. Karena Sayyidina Umar kan begitu orangnya, Pak. Dengar yang yang menurut dia salah itu udah gemuruh aja. Karena apa? Semangat keislaman tinggi sekali. Semangat juangnya tinggi. Jadi mendengar gitu kaget Sayyidina Umar itu. Hampir aja tuh dia tuh. Tuh gitu. Bahasa kita mah ya. Wakitu an ajala alaihi thumma amhaltuhu, tapi saya tahan dulu. Saya diamin dulu, ya. Saya diamin dulu hatta insorofa, sampai dia selesai. Jadi ketika dia lagi ngaji nih, lagi baca, biarin dah, saya dengerin dulu dah, walaupun saya emosi sebetulnya. Nah, ini hikmah nih, Pak. Kalau ada orang salah, ya, salah lagi baca, lagi apa, itu jangan langsung dimarahin dulu. Selesain dulu. Pernah ada begini, Pak, Arab Badui. Jadi Rasulullah di Madinah, ya, di masjid, lagi ngajar sahabat, tahu-tahu ada orang, kalau orang Badui itu bahasa kita orang pedalaman, orang apa namanya, orang dalam dah gitu ya, orang desa lah gitu kan, orang pedalaman banget gitu ya. Datang ke masjid Nabawi, tahu-tahu kencingnya di masjid. La ilaha illallah, coba itu. Sayyidina Umar melihat itu langsung begini aja nih, waduh, langsung begini aja nih, udah main penggalai palanya. Kata Nabi, bas, tahan, biarin selesain dulu dia, tuh, selesain dulu dia, biarin hajatnya selesain dulu. Ntar dia baru nih udah selesai, baru udah kita kasih tahu. Gitu tuh Rasulullah itu. Jadi orang dikasih kesempatan untuk apa? Menyelesaikan keperluannya dulu. Ya. Nah, mungkin Sayyidina Umar ingat begitu kali. Jadi dia selesaikan dulu, dibaca, biarin dulu, hatta insorofa, sampai dia selesai, kemudian beranjak dari tempatnya. Nah, ketika dia beranjak dari tempatnya, tsumma lababtuhu biridaihi. Kemudian saya ikat pakai selendang saya. Jadi diikat tuh sahabat itu yang tadi baca Qur'annya beda dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini emosi gitu ya. Akhirnya diikat itu dia pakai ridaihi dengan apa? Selendangnya. Sini loh, gitu bahasa gitu mah. Tsumma lababtuhu biridaihi. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bawa ke hadapan siapa? Rasulullah. Jadi sahabat Hisham ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Fakultu, kemudian ya Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, inni sami'tu hadza. Saya mendengar orang ini membaca yaqra'u ala ghairi ma aqra'taniha. Ya Rasul, ini nih orang ini nih baca ayat ya yang berbeda bacaannya dengan yang engkau ajari sama saya. Gitu. Ini orang baca Quran, bacaannya berbeda dengan bacaan yang engkau ajarkan pada saya ya Rasul. Gitu. Nah, dengar begitu, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, faqala li, maka Rasulullah menjawab,
arsilhu. Lepas dulu dah, lepas. Lepas ikatannya. Coba itu ya. Jadi di hadapan Rasulullah itu masih diikat, Pak. Jadi Rasulullah itu sebelum menjelaskan, coba lepas dulu ikatannya. Kayak tadi tuh, ada badui yang kencing, diapain dulu? Ditahan dulu, biarin. Nah sekarang sebelum saya jelasin, coba tuh buka dulu, kasihan dia. Nah diikat begitu, arsilhu, lepas dulu katanya ikatannya. Tsumma qala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada orang itu, kepada sahabat Hisham, Iqra. Hisham, baca dah. Baca gimana bacanya? Baca dah, gitu. Faqara'a. Kemudian si Hisham membaca. Sahabat Hisham membaca dengan bacaan yang tadi didengar oleh Umar. Nah, mendengar bacaan yang berbeda tadi, bacaannya Hisham tadi, qala, maka Rasulullah menjawab, merespon, hakadza unzilat. Emang begitu bacaannya, kata Rasulullah. Jadi sahabat yang beribadah bacaan, ketika Rasul dengarkan, coba itu baca. Ketika selesai dibaca, emang begitu bacaannya, benar? Begitu kata Rasulullah. Nggak bisa disalahin. Ya kan? Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, Iqra. Coba ente Umar baca. Ya, faqara'tu, kemudian saya baca dah tuh bacaan saya. Faqala, Rasulullah menjawab, hakadza. Emang begitu. Begitu juga benar katanya, gitu. Berarti bacaan Quran yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat bukan cuma satu cara, bukan satu versi, tapi banyak, gitu. Ya. Faqala hakadza, begitulah, memang begitu, hakadza unzilat. Begitu memang Umar, begitu benar. Hisham benar, ente benar. Innal Qur'ana unzila, sesungguhnya Quran itu unzila diturunkan ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan 7 huruf. Lalu 7 huruf apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Ya, Al-Quran diturunkan 7 huruf. Faqra'u, maka bacalah Al-Quran itu minhu, darinya Al-Quran, ma tayassara, apa yang mudah saja. Baca yang paling gampang. Nah, sekarang 7 huruf itu maksudnya apa? Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, kan? Tadi kata Nabi kan begitu. Quran diturunkan 7 huruf. Maksudnya apa? 7 huruf ini para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang masyhur adalah sab'u lughatin, dengan 7 bahasa. Bahasa Arab tapi 7 dialek. Gitu. 7 dialek. Ini pendapat yang paling masyhur. Ya. Ada lagi mengatakan 7 huruf itu adalah macam-macam. Ada larangan, ada perintah, ya, kemudian ada nasikh, ada mansukh dan sebagainya lah. Ya. Tapi kalau melihat dari hadis ini, konteks hadis ini, ya, kemungkinan makna yang tepat 7 huruf adalah dengan sab'u lughatin. Dengan 7 bahasa. Bahasa Kinanah, bahasa Huzail, bahasa Quraisy. Tapi yang paling banyak itu Quraisy. Ya, karena bahasa yang paling fasih itu Quraisy, ya, gitu. Bukan berarti yang lain nggak fasih, ya. Jadi cara bacanya yang ini, yang banyak caranya. Al-Qur'an yang sama Al-Qur'annya dari Fatihah sampai An-Nas ya begitu. Cuman bacaannya tadi ada yang bermacam-macam. Kata Nabi, ambil yang paling gampang. Jadi sahabat yang tidak biasa dengan bahasa Quraisy, dia membacanya dengan bahasa suku dia. Tapi bahasa Arab, dialeknya yang beda. Kayak kita tadi tuh, apa, ape, opo, gitu. Ya, kira-kira begitu gambarannya ya. Baik. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah satu sahabat menghafal Al-Quran. Ya. Jadi banyak sahabat yang kalau nggak sempat ketemu Nabi, nanya sama sahabat Ubay bin Ka'ab. Tadi wahyu turun nggak? Tadi ente Nabi. Iya, turun. Gimana bacaannya? Gitu. Ayatnya bagaimana? Dibacain tuh sama sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika suatu hari gitu ya, Ubay bin Ka'ab berada di masjid. Ya, Ubay bin Ka'ab berada di mana? Di masjid. Nah, ketika di masjid beliau lagi duduk, ada orang dia sholat, Pak. Sholat sunnah, tapi bacanya kenceng. Dikencengin gitu. Dia denger, loh, ini kok begini bacaannya? Kok beda sama bacaan saya? Nah, gitu tuh. Kok beda sama bacaan saya kan? Nah, kemudian nih orang belum selesai sholatnya, ada yang datang, kemudian duduk ngaji. Baca surah lain.
Lah, kok dia juga beda bacaan sama saya? Dia beda, saya beda, dia beda, gitu kan? Ngadu sama Nabi. Kata Rasulullah, emang begitu bacaannya. Emang begitu bacaannya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah memberikan keringanan kepada orang agar tidak terlalu berat membaca Al-Quran. Begitu, ya. Yang sampai ke kita adalah melalui satu jalur saja. Dari guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, guru kita, sampai sanadnya sampai kepada Imam Hafs. Imam apa? Hafs. Ya, Imam Hafs dari gurunya Asim, Imam Asim. Imam Asim dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kita mengenal ya, biar cakrawala kita semakin banyak tentang Al-Quran. Sehingga dengan pengetahuan semakin banyak, kita semakin cinta dengan Al-Quranul Karim. Baik. Nah, ini bacaan yang disandarkan kepada 7 imam ini, 7 periwayatan ini, siapa aja orangnya? Ya, kita lihat di sini. Ya, yang pertama nama imamnya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah orang Madinah. Ya, beliau tinggal di Madinah. Wafatnya tahun 169 Hijriah. Ya, kemudian perawinya ini, yang paling terkenal namanya Qalun, Imam Qalun. Kemudian Warash. Pernah saya sendiri ya. Warash gitu kan. Nah ini. Berarti perawinya Imam Nafi'. Ya, perawinya Imam Nafi'. Jadi kalau nyebutnya qiraah Nafi', riwayat Qalun atau riwayat Warash. Sekali lagi ya. Qiraah Imam Nafi', riwayat Qalun atau riwayat Warash. Karena bacaan Qalun dengan Warash walaupun satu guru nih dengan Imam Nafi', Qalun gurunya Imam Nafi', guru nama gurunya. Warash Imam Nafi' sama nih, tapi bacaannya beda juga. Kenapa? Karena Imam Nafi' mengajarkan kepada Qalun dengan bacaan yang A, Imam Nafi' mengajarkan kepada Warash dengan bacaan B. Jadi Imam Qalun punya banyak bacaan. Paham nih maksudnya? Kayak ini, kayak misalnya Bang Ubay jadi guru silat, saya muridnya. Ya, kemudian juga Bang Ijat muridnya juga. Nah, ya, Bang Ubay ngajarin saya jurus apa? Kemudian ke Bang Ijat juga jurus apa? Padahal sama-sama satu guru kan, beda jurus. Nah, gitu bener nggak? Nah, itu ya. Jadi qiraah Nafi', riwayat Qalun atau riwayat Warash. Nggak boleh kita bilang qiraah Qalun, nggak boleh. Riwayat. Nah, gitu ya. Yang kedua, ini imamnya ada 7 nih, Pak. Imam 7 nih, imam qiraatnya ada 7. Yang kedua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan pengarang tafsir yang terkenal, itu bukan. Beda lagi orangnya ini. Ya, ini senior ini Ibnu Katsir ahli qiraah. Ya. Nah, dia adanya di Mekah, makanya nyebutnya Ibnu Katsir Al-Makki. Kalau Nafi' Al-Madini, ya orang Madinah. Ibnu Katsir orang Mekah Al-Makki. Punya murid, perawinya Al-Bazzi dan Qumbul atau Qumbul. Ya. Kemudian ada namanya Abu Amr, ya Al-Basri, orang Basroh, orang Irak, tinggalnya di Irak. Ya. Punya murid, punya perawi namanya Ad-Duri dan As-Susi. Ya, saya cepetin ya. Kemudian Ibnu Amir. Nah, punya murid namanya orang Syam, nama muridnya Hisham, perawinya. Ya, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Asim. Nah, ini kita nih. Ini jalur kita nih. Jalur kita di sini nih. Ya, qiraah Asim, perawinya ada yang bernama Syu'bah, ada yang bernama Hafs. Kita dari sini jalurnya nih. Bukan dari Zakwan, bukan dari Susi, bukan, tapi dari siapa? Hafs. Ya, melalui periwayatan Imam Asim. Imam Asim, ya. Nah, hafalin tuh, kita dari sini nih. Kemudian ada Hamzah, Imam Hamzah, perawinya Khalaf dan Khallad. Kemudian yang terakhir Ali Al-Kisai. Ali Al-Kisai orang Kufah. Ya, perawinya yang pertama Abdul Harith, yang kedua Hafiz Ad-Duri. Jadi Hafiz Ad-Duri ini punya 2 guru dia. Pertama Ali Al-Kisai, gurunya, ya. Yang kedua beliau juga belajar sama Abu Amr, nih, ya kan? Ada kan nih Ad-Duri nih, ya kan? Abu Amr punya murid Ad-Duri. Nah ini Ad-Duri juga belajar sama Imam Al-Kisai. Jadi punya 2 guru tuh, bacaannya banyak tuh Imam Ad-Duri. Ya, ini kita mengenal ya. Berarti ada 7 imam. Masing-masing imam punya 2 perawi yang terkenal.
Masing-masing imam punya 2 perawi yang terkenal. Kita ya berasal dari jalur Hafs an Asim. Hafs an Asim. Hafs gurunya namanya Imam Asim. Nah, sekarang kita belajar nih ya, mengenal bagaimana Al-Fatihah dibaca dengan 7 imam tadi. Ada kalanya sama, ada kalanya sedikit berbeda, tapi sama-sama benar bacaannya. Ya. Ya, ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada perbedaan sama sekali. Sama semua bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak Bismillah, enggak begitu. Sama semua. Jadi kalau ada orang baca Bismillah salah, udah pasti itu dari mana riwayatnya? Ngarang. Mentang-mentang Betawi pakai E semua. Enggak boleh. Kenapa? Ya, ayat ini Bismillah enggak ada perbedaan sama sekali. Sama begitu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, untuk ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua di Al-Fatihah juga tidak ada perbedaan. Sama bacanya begini. Nggak ada yang baca Alhamda, nggak ada. Ya, nggak ada yang hanya pendek alamin, tidak ada. Tapi sama, semua sepakat begini bacanya, nggak ada yang berbeda sama sekali. Jadi ketika ada orang baca dengan bacaan lain, udah pasti bacaannya tidak teriwayat, tidak terverifikasi. Itu bacaannya bisa palsu, ngarang, ya, bisa jadi ngarang, ya. Sebab ini tidak ada la khilafa baina a'immatil qurra, tidak ada perbedaan riwayat atau qiraah pada ayat ini, tidak ada. Nah, ini baru Ar-Rahmanir-Rahim sama, nggak ada juga. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat berapa itu? Ayat 3, Al-Fatihah, tidak ada perbedaan qiraah. Perbedaan bacaan tidak ada. Nah, baru di sini. Maliki Yaumiddin, perhatikan. Maliki Yaumiddin. Ini yang mana sih? Yang tengah ya? Nih, Maliki Yaumiddin. Ini kan panjang nih ya? Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang, Maliki, tidak pendek, tidak Maliki, maka kalau panjang, Maliki, memanjangkan mim pada Maliki adalah qiraah Imam Asim. Berarti qiraat kita nih Pak. Kita panjang bacanya kan? Nah, berarti Maliki Yaumiddin adalah qiraah Imam Asim dan Ali Al-Kisai. Cuma 2 doang. Dari 7 imam ini, yang baca ma panjang cuma 2 imam doang. Yaitu Asim dan Al-Kisai. Selainnya siapa nih tadi nih? Nih, berarti selainnya Nafi bacanya pendek berarti. Maliki Yaumiddin pendek. Kemudian Ibnu Katsir pendek, Maliki Yaumiddin. Abu Amr pendek, Maliki Yaumiddin. Ibnu Amir pendek, Maliki Yaumiddin. Asim panjang, Maliki Yaumiddin. Ya, Hamzah pendek, Maliki Yaumiddin. Ali Al-Kisai pendek, Maliki Yaumiddin. Berarti lebih banyak yang mana sebetulnya? Yang memendekkan mim. Baik yang pendek maupun yang panjang betul bacaannya. Kenapa? Itu bacaan Rasulullah begitu, terverifikasi. Nah, ya. Kita lihat ya. Sekarang kita coba baca ya. Yang pertama yang panjang dulu. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sekarang versi kedua, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya. Ma-nya cuman dibaca oleh Imam Asim dan Ali Al-Kisai. Selainnya, sisanya yang 5 membaca dengan pendek. Paham sampai sini? Ya, lanjut ya. Oh enggak, ini kalau Mushaf Madinah, terbitan Madinah, cetakan Arab, Saudi Arabia, itu dia fathah pendek dulu, baru panjang pakai tanda panjang kecil. Jadi kalau untuk panjang, ya dia kan tanpa alif panjangnya itu fathah biasa ditambah fathah kecil, kayak as-sholata misalnya. Subhana, haknya itu bukan dengan alif, tapi dengan fathah biasa tambah alif kecil. Nah gitu. Ini cetakan doang Pak. Cetakan aja kita. Kalau kita nih, yang mushaf kita cetakannya langsung berdiri, huruf berdiri, fathah berdiri, ya. Gitu kira-kira. Ya.
Baik, kita ulang lagi ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekarang yang pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, ini ayat 4 ya, dengan panjang maupun dengan pendek. Tapi kalau An-Nas, Malikin Nas itu pendek semua. Nggak ada yang baca panjang. Malikin Nas nggak ada itu. Tapi kalau Maliki yaumiddin memang ada yang panjang, ada yang pendek. Baik, saya lanjutkan. Ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga nggak ada. Sama semua bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada yang beda tuh, nggak ada. Sama semua. Ya. Baru ayat selanjutnya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ya. Nah, di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini aja nih perbedaannya. Ya. Kalau kita baca dengan apa? Shad. Ihdinas shad. Nah, membaca as-sirat dengan huruf apa ini? Shad ya. Shad selain kumbul dan hamzah. Selain kumbul dan hamzah itu membacanya pokoknya nggak shad dia. Pokoknya bukan shad bacaannya. Ya, yang shad itu adalah selain kumbul dan hamzah. Kita masuk nggak di sini? Riwayat kita. Bacaan kita masuk nggak? Pakai shad berarti ya? Ya, berarti bacaan Asim, ya, qiraah Asim atau riwayat kita, riwayat Hafs an Asim membaca dengan shad. Ya, membaca dengan shad. Nah, kemudian siapa yang membaca dengan tidak shad? Yang pertama membaca dengan sin, ya. Sin pada as-sirat itu adalah Imam Kumbul. Jadi kalau Kumbul muridnya Ibnu Katsir, ya, dia membacanya dengan sin. Ihdinasi, pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ini riwayat Imam Kumbul dari Ibnu Katsir, ya. Membacanya dengan sin, tidak dengan shad. Padahal temannya Al-Bazi, ya, ini kan temannya nih Al-Bazi. Kumbul itu temannya Al-Bazi, gurunya sama Ibnu Katsir, dia membaca dengan shad, tidak dengan sin. Ya, padahal satu guru padahal, ya. Tapi membacanya yang Kumbul dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kemudian membaca as-sirat tidak dengan sin, tidak dengan shad. Pakai apa? Membacanya adalah ismam shad dengan zai. Ya, tidak shad, tidak zai, tapi percampuran keduanya. Ihdinas zai. Ihdinas zai. Kalau dha kan zai itu dha. Kalau shad sai. Ini tidak shad, tidak dha. Tidak zai. Ihdinas zai. Apa? Iya begitu dah. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini berarti bacaan Imam Hamzah. Dia tidak dengan shad, tidak dengan sin. Baik, kita coba ya. Kita baca dengan shad dulu nih bacaan kita nih, ya, dengan shad dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim dengan shad ya. Sekarang dengan sin riwayat Kumbul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang dengan bacaan Imam Hamzah, qiraah Hamzah, ya, ismam shad dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Pernah dengar Pak bacaan begitu Pak? Ya sekarang dengar ini. Masa belum pernah? Ya ini sekarang dengar. Iya. Betapa luasnya Al-Quran Bu ya, ternyata ya. Sangat dalam itu Al-Quran itu, luar biasa. Ini baru bacaan, ya. Kalau di Indonesia asing bacaan begini, tapi kalau ibu ke Tunisia, ke Maroko, itu jangan kaget kalau kita mendengar bacaan yang tidak sama dengan sedikit, tidak sama dengan bacaan yang kita baca. Karena riwayat yang tadi ya, gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan ayat terakhir. Nah ini paling banyak Pak di sini Pak. Ini paling banyak ini, ikhtilafnya banyak. Yang pertama biasa dengan shad tadi ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti juga ada perbedaan di sini. Yang saya kasih merah ada perbedaan di sini. Ya, kita baca yang kita baca dulu ya, riwayat kita nih.
yang kita baca dari guru kita. Sirata dengan shad. Alaihim. Alaihim. Ya, tidak alaihum tapi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang kita kenal dulu yang ini dulu. Sirata tidak dibaca dengan shad tapi dibaca dengan sin tadi ya. Ya. Sama dengan kumbul yang tadi kan. Kalau kumbul membacanya sirata dengan sin. Tapi kalau membaca kumbul pakai sin, hati-hati ininya nih. Sebab nggak boleh alaihim. Kalau kita mau baca ini nih, ayat ini dengan riwayat kumbul, siratanya dengan sin yang pertama. Tapi jangan alaihim, nggak boleh. Alaihimu. Panjang, alaihimu di sininya. Ya, contohkan ya. Pakai sin, riwayat kumbul, pakai sin, ininya alaihimu, ini alaihimu. Pakai sin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, itu riwayat siapa itu barusan? Kumbul. Ustadz Juwari mau coba riwayat kumbul? Iya. Berarti kalau sin pakai alaihimu. Nah, malikinya gimana malikinya? Malikinya pendek. Jangan panjang. Niatnya Al-Fatihah semua nih mau baca pakai riwayat kumbul. Niat dia paham nih ininya. Dibaca malikinya panjang. Maliki salah di situnya. Iya. Nih saya contohin ya. Saya baca Fatihah dari awal sampai akhir dengan riwayat apa? Kumbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Panjang pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai apa? Sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kumbul. Ya, pakai sin alaihimu, ma-nya panjang pendek. Pendek ma-nya ya. Maliki yaumiddin ini pendek ya, jangan dipanjangin. Ya, baik. Itu riwayat kumbul, ya, riwayat kumbul. Kemudian ismam shad dengan zai. Ya tadi ya, sirata kan sama ya. Kalau tadi ismam shad dengan zai itu langsung satu qiraat itu hamzah. Tapi untuk ayat ini, ayat 7-nya yang baca begitu cuman Imam Khalad. Kalau kholaf shad dia bacanya. Shad tidak zai, tidak ismam. Ya. Jadi cuman kholaf saja ini. Kholaf saja maksudnya, maaf, kholaf saja yang baca dengan ismam. Zai, ihdinas zai. Kalau tadi ayat 6, ihdinas siratal mustaqim kan, ihdinas siratal mustaqim kan? Itu dua tuh, kholaf dengan kholad. Kalau ini, ayat ini hanya kholaf saja. Ya, kholadnya enggak. Gitu ya. Baik, saya contohkan. Dia membaca dengan ismam, shad dengan zai, tapi alaihum. Enggak boleh alaihim. Saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, itu bacaan kholad. Kalau kholaf ya dengan shad. Ya,
Tapi alaihum sama, ya, alaihum. Karena hamzah saja yang baca alaihum, yang lain alaihim. Nih, mengkasukkan hak alaihim. Ada yang alaihimu, ada yang alaihim. Ya, kalau Ibnu Katsir alaihimu. Ya, qalun juga alaihimu cara kedua. Ya. Nah, jadi ada yang alaihimu, ada yang alaihim, ada yang alaihum. Nah, ya. Iya. Yang alaihum tadi hamzah. Khalaf dengan khalat. Alaihimu Ibnu Katsir dan qalun cara kedua. Selainnya alaihim. Nah, ini contoh saja ya. Contoh bagaimana ternyata bacaan Quran itu luar biasa keindahannya. Ya, banyak dengan berbagai versi qiraah, versi bacaan. Bagi yang menguasai semuanya silakan baca salah satunya. Bagi yang menguasai semua. Ayo coba. Ayo silakan Ibu minta saya baca riwayat siapa? Saya contohin. Nih. Iya. Nih coba, nih. Milihnya jangan yang ini ya. Nah, jangan yang ini jangan. Ini qiraahnya, ini imamnya nih. Qalun atau ini dengan pokoknya ini nih. Pilih dari Ibu, mau pilih yang mana? Sat baca ini Sat, coba. Ayo, harus bacain. Ayo coba kira-kira. Susi, baik, Susi, baik ya. Nah, kita coba. Dengerin Susi ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau wasol. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita bacaan kan kalau di wasol gitu ya. Nah, Imam Susi idgham kabir. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ma-nya pendek. Himnya disambung sama mim awal ayat berikutnya. Saya contohin ya, sedikit lagi, nanti kita ulang ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bedanya cuma tadi doang di situ. Malikinya pendek, kalau mau disambung idgham kabir. Nah, itu dia contohnya barusan ya. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk membaca yang agak banyak perbedaannya, yaitu Imam Hamzah ya. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, nggak boleh alaihim semua. Jangan yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, maghdubi 'alaihim nggak boleh. alaihim semua gitu ya. Iya, nggak apa-apa ya sekali-kali ya, seumur hidup sekali dah paling nggak.
Ya kan? Seumur hidup sekali kita baca begitu kan? Iya, besok jangan lagi dah. Jadi imam, Masya Allah begitu. Iya. Iya. Tapi kalau saya beberapa kali pernah membaca dengan yang agak lain. Tapi sebelumnya saya kasih tahu makmum. Makmum, imam akan baca dengan riwayat waros. Makmum, imam akan baca dengan riwayat kholaf. Gitu. Jadi nggak kaget yang dengar. Dan yang baca orang paham, oh dia sama tukangnya. Gitu. Nah kalau yang baca bukan tukangnya, orang nggak kenal gitu ya. Iya kan? Pernah belajar begini, dibaca begitu. Waduh, repot dah urusannya. Repot urusannya. Iya. 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 Adanya dengan perbedaan-perbedaan kata tadi. Kita kan di Indonesia ini Iya. umumnya nih. Biasa kita baca ya Hafs. ya biasa. Iya, hafs ya. Kita mau pakai cara-cara yang baru nih. Iya. Baca. Ada orang yang nggak ngerti, nggak paham. Sembarangan baca. Ya tadi bilangin dulu. Bilangin dulu. Iya. Kalau emang kan nggak usah aja biasanya kata memang nggak baik gitu. Iya, jangan. Ini ada yang kayak Iya. Umar tadi. Iya. Kalau ada main, baru anggelai orang. Iya, jangan. Kalau kita belum ahli, pernah belajar, misalnya sekali-kali pernah belajar, pernah dengar gitu, ya kan? Kita coba langsung, atau jangan, nggak boleh. Nanti menimbulkan mudorot, ya kan? Jangan sok-sokan. Ya, jangan sok-sokan dah. Ini kan saya ngajarin gini kan dalam konteks mengenal, gitu ya. Mengenal. Atau boleh baca begini, cuman di satu komunitas. Komunitas tertentu yang udah paham semua, enak. Terkadang saya disuruh Pak, terkadang karena tahu saya bisa begini, Sat, nanti riwayat ini ya, karena begitu orang ada minta. Oh iya, enak gitu ya, diminta sama dia, kan gitu. Iya. Iya. Iya, baik ya, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan coba sedikit saja ya membaca surah Al-Baqarah. Ini tadi nih ya, Fatihah ya, tadi ya. Perbedaan-perbedaan itu saya kasih merah-merah nih, ya, yang tadi ya. Nah, ini Al-Baqarah deh, ya. Al-Baqarah kalau kita baca pakai 7 qiraah, lama banget, Pak. Ini saya kalau nyetor gini, Pak nih. Kalau nyetor saya baca 7 nih ya, baca qiraah 7. Ini saya baca 2 ayat aja. Itu ada 3 macam caranya. Kalau nyetor nih sama guru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuh, semua dibaca. Baru 2 ayat aja udah lama bacanya. Baca semuanya. Ya, sedikit ya. Ya, nih biar ada tambahan-tambahan ya sedikit ya. Baik, kita coba ayat 2 ya. Kalau kita bacanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil atau kita waqaf la raib fihi hudan. Ya. Tapi kalau mau disambung semua fihi hudan, ini dibacanya hi-nya panjang atau pendek, Pak? Kita pendek kalau kita hi-nya hi. Fihi hudal gitu kan? Nah, itu bacaan kita dengan bacaan yang lainnya, imam lainnya. Nah, tapi kalau untuk Ibnu Katsir dibacanya fihi, hi panjang. Fihi hudal lil muttaqin, Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada yang disambung dengan fihi huda. Idgham. Fihu. Hi-nya mati. Fihuda. Ya, idgham, diidgham. Iya, dimatikan masuk ke H. Baik, kita baca ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Ya, itu bacaan kita, ya. Kemudian yang kedua,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ketiga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, coba bacaan siapa nih yang tadi? Fi huda. Susi. Riwayat As-Susi. Qiraahnya Abu Amr Al-Basri. Iya. Iya ya. Baik. Alladzina yu'minuna. Kita baca yu'minuna dengan pakai hamzah ya. Nah, kalau Imam Warash dengan Imam Susi, dia mengganti hamzahnya dengan sukun. Ya, alladzina tidak yu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Susi itu. Yu'minun. Susi. Warash sama yu'minun sama dengan Susi, tapi di sininya beda. Wa yuqimuna solo. Itu kan sholat. Tapi kalau Warash bacanya solo. Ya Warash ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2. Alladzina yu'minuna. Bukan yu. Nih kita Warash ya. Warash yu'minun dengan solo ya. 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang mau coba? Warash. Yuk. Iya. Ayo silakan yang mau coba nggak apa-apa. Ibu-ibu monggo silakan. Kawiyah. Yuk. Warash.